Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Pertarungan antar capres yang sebetulnya masih harus melewati beberapa proses di bulan September nanti, baru mereka didaftarkan lengkap beserta dengan cawapresnya, mereka baru bisa disebut capres atau cawapres. Saat ini mereka lebih layak untuk disebut sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, bukan capres tapi baca pres. Tetapi semua yang terjadi pada hari ini, semua medsos, bahkan semua masyarakat mengadakan pembicaraan siapakah capres berikutnya, siapakah yang layak menjadi capres, dan siapakah yang layak menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan meneruskan berbagai program dari Bapak Joko Widodo, di mana program itu betul-betul mengangkat harkat dan martabat seluruh bangsa Republik Indonesia ini. Dari rekam jejak masing-masing, Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah dan sampai tahun ini dia masih menjabat dan berakhir pada tahun 2024. Anies Rashid Baswedan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang sudah selesai pengabdiannya pada tahun 2022 kemarin. Dan Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang akan berakhir masa jabatannya juga pada tahun 2024. Sobat-sobatku semuanya, mereka semuanya adalah kader-kader cemerlang, seharusnya seperti itu. Nah sobat, pada saat pertarungan belum digelar dan baru diwacanakan namanya oleh masing-masing partai pendukung, ternyata survei sudah berjalan dan masyarakat sudah mulai membicarakan, dan hasilnya sudah tampak terlihat di antara capres-capres ini siapakah nanti yang akan berlaga pada tahun 2024 dan siapakah nanti yang hanya akan menjadi penonton saja karena gagal menuju ke gelanggang pencapresan pada tahun 2024. Kita tahu selama ini awal mula capres hanya ada satu, yaitu Anies Rashid Baswedan yang dicapreskan oleh Koalisi Perubahan. Walaupun sampai hari ini mereka belum mendeklarasikan capresnya secara bersama-sama. Perbedaan sangat jelas kita lihat pada sosok seorang yang bernama Ganjar Pranowo. Setelah dia dicapreskan oleh PDI Perjuangan, maka ramai-ramai rakyat jelas sangat mendukung Ganjar Pranowo. Kerumunan-kerumunan massa yang terjadi kemarin di Gelora Bung Karno menampakkan bahwa Ganjar adalah sosok yang ditunggu dan sosok yang dipilih oleh rakyat, dan itu juga terjadi karena memang Ganjar seolah-olah ditunjuk oleh Jokowi. Dialah penggantinya Jokowi. Sobatku semuanya, hal ini berbeda jauh sekali dengan apa yang terjadi dalam diri Anies Rashid Baswedan. Begitu Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, maka yang terjadi selanjutnya adalah Anies Rashid Baswedan seperti hilang tenggelam di telan bumi paling dalam. Sobat-sobatku semuanya, suara Anies tidak terdengar lagi, gelora pendukung Anies sudah tidak terdengar lagi, bahkan hampir sekali nyaris bisa dikatakan selesai dan punah. Hal itu semuanya mengingat karena memang Anies sebetulnya tidak diingini oleh rakyat Indonesia secara mayoritas untuk menjadi presiden, karena rekam jejak yang telah dia lakukan, karena semua perbuatan dan kelakuan apa yang dia kerjakan selama Pilgub tahun 2017 hingga dia memimpin DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 yang syarat penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan penuh dengan gejolak-gejolak yang tidak terselesaikan sampai dengan hari ini. Kita lihat terakhir kemarin AHY Ketua Umum Partai Demokrat berkunjung ke Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Sobat-sobatku semuanya, kita tidak tahu apa yang dibicarakan dan apakah ada pembicaraan yang lebih spesifik lagi, yaitu Erlangga Hartarto dideklarasikan sebagai capres dan AHY sebagai cawapres. Itu masih bisa terjadi. Makanya sobat, Anies kemarin saya katakan di ujung tanduk yang sangat tajam, karena di antara Koalisi Perubahan itu belum ada kata sepakat siapakah cawapresnya. Jika cawapres tidak diketemukan, jika cawapres tidak diambil kata sepakat, maka Koalisi Perubahan akan berubah menjadi koalisi yang bubar.
Sobat-sobatku semuanya, di antara koalisi perubahan, mereka bertiga sama-sama kekeh mengajukan siapa cawapresnya. Demokrat tidak akan bergerak dari yang namanya AHY, itu pasti harus menjadi cawapres untuk meneruskan dinasti dari Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sobat-sobatku semuanya, dengan keluarnya mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, ini harusnya semakin memacu bahwa AHY harus menang. Karena Anas Urbaningrum bisa merupakan sebuah bencana besar bagi Demokrat jika AHY tidak menduduki kursi kepresidenan atau kursi wakil presiden. Nah, sobat-sobatku yang setia, itu belum lagi ditambah dengan adanya ancaman dari Muldoko, di mana Muldoko saat ini sedang mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya untuk merebut Partai Demokrat. Jika ini terjadi dan Muldoko disetujui atau diterima peninjauan kembalinya, maka almarhum sudah. Demokrat versi AHY harus berhenti dan harus selesai sampai di sini. Kemudian akan timbullah Demokrat yang baru, Demokrat versi Muldoko, yang tentunya tidak akan mencapreskan Anies Rashid Baswedan, walaupun kemungkinan mereka masih di dalam satu koalisi, yaitu koalisi perubahan, tetapi sudah pasti dijamin hampir 1000% capresnya pasti akan berganti. Sobat-sobatku semuanya, jika terlalu lama mereka bergelut di bidang cawapres, Nasdem adalah sempalan dari Golkar dan mereka masih memiliki sebuah ikatan. Walaupun saat ini tampaknya jalannya berbeda, tetapi mereka adalah sekandung. Kemungkinan bisa jadi Surya Paloh kembali kepada Golkar, di mana di Golkar dia akan menemukan yang sama-sama sevisi. Mungkin bisa seperti itu. Kalau Nasdem menyeberang ke Golkar, maka hal itu juga selesai pula lah untuk Anies Rashid Baswedan. Harapan untuk menjadi capres, harapan untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini, maka itu harus dikubur sedalam-dalamnya. Dan Anies cukup sebagai capres saat ini, dan presidennya boleh orang lain. Mungkin seperti itulah kira-kira prediksi kita semuanya. Maka kemungkinan besar nanti pada tahun 2024 akan terjadi head to head antara PDIP dengan Gerindra lagi. Seperti pada tahun 2019 di mana ketemu antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo Subianto dalam 2 periode pemilihan. Mereka sama-sama bertarung mati-matian untuk memenangkan, di mana masyarakat bisa menilai presiden siapa yang harus kita pilih dan presiden siapa yang bisa membawa negara ini untuk maju. Dan pada tahun 2014 dan tahun 2019 maka dipilih dan ditentukanlah Joko Widodo sebagai presiden yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Sobatku semuanya, kita tahu pada tahun 2019 sempat pemilihan presiden dikotori oleh ikutnya beberapa organisasi radikal yang mendukung dan bahkan mensupport mati-matian kepada capres dari Partai Gerindra. Sobat, apa yang dilakukan oleh Prabowo pada saat itu sampai dengan hari ini masih merupakan catatan kelam bagi sebagian rakyat Indonesia. Itu belum ditambah lagi dengan catatan-catatan pada tahun 98 pada saat Prabowo Subianto mengalami sebuah tragedi yang sangat besar sehingga jenderalnya harus berhenti dan dia harus menelan pil pahit bahwa dia harus dikeluarkan dari TNI. Di dalam segala postingan-postingan yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan, saat ini porsi terbesar rakyat menolak adalah rakyat menolak lupa apa yang telah dilakukannya pada tahun 2017, yaitu menggunakan politik identitas suatu agama untuk memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Walaupun dia menang, tetapi hasilnya carut-marut sampai dengan hari ini. Walaupun dia dipilih oleh rakyat Jakarta, tetapi pemilihan itu adalah tidak fair dan terkesan dipaksakan. Nah, sobat-sobatku semuanya, pada tahun 2019 Prabowo tampaknya tergiur menggunakan tangan-tangan dari organisasi-organisasi radikal ini dengan didukung beberapa partai yang kita tahu mereka terafiliasi dengan organisasi radikal dan anti toleransi ini. Nah, sobat, pada waktu itu memang walaupun sudah menggunakan mereka, Prabowo tetap kalah, Prabowo tetap tidak bisa menjadi presiden. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah apakah tahun 2024 jika Anies Baswedan ternyata harus tergeser dari pencapresan
maka pendukung-pendukung Anies yang saat ini menantikan Anies menjadi presiden, yang notabene dulu adalah pendukung dari Prabowo Subianto, apakah mereka setelah melihat junjungannya tergeser dan tergusur, mereka akan merapat ke Gerindra atau partai yang mengusung Prabowo Subianto? Jika itu terjadi, maka itu seperti sebuah pengulangan sejarah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bersama dengan timnya di tahun 2019. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa tahun 2024 ini adalah hari terakhir Bapak Prabowo Subianto berkarir di politik Republik ini. Karena sobat, melihat apa yang dikerjakan Anies dan pendukungnya dan melihat bagaimana rakyat menolak dengan keras apa yang dilakukan oleh organisasi itu, sehingga Anies pun terpaksa harus nyungsep, maka jika Prabowo menggunakan ini, Prabowo akan mencontoh Anies Rashid Baswedan pada tahun 2024 dan seterusnya. Dia pasti akan nyungsep di perpolitikan Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, masyarakat terus akan menyoroti apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, karena masyarakat juga tidak mau ibaratnya salah di dalam memilih, walaupun saat ini tampak jelas sekali Ganjar Pranowo menempati posisi teratas untuk semua survei-survei yang ada. Sobat, masyarakat terus mencari dan mencari sehingga akhirnya pada satu ketika didapatilah orang kepercayaan Prabowo Subianto yang kontroversi di anggota DPR RI. Ya, sampai dengan hari ini dia tetap bercokol, walaupun apa yang dia bicarakan, apa yang dia kemukakan sungguh sangat mengganggu. Sampai akhirnya kemarin kedapatan foto dia bersama-sama dengan seorang yang bernama Bahar Smith, yang kita tahu bahwa Bahar Smith sangat kasar di dalam setiap ceramah-ceramah keagamaannya. Nah sobatku, dia duduk dengan baik, dia duduk dengan nyaman, bahkan terlihat akrab sekali. Ini menimbulkan kecurigaan rakyat, mungkinkah orang ini yang bernama Fadlizon memang diutus atau memang kepanjangan tangan dari Gerindra untuk merangkul mereka semua? Karena kita tahu bahwa salah satu anggota Gerindra, kader Gerindra mengatakan bahwa Gerindra siap berkoalisi dengan partai manapun juga, seluruh partai dia siap berkoalisi. Mungkinkah Fadlizon dalam rangka menjalin hubungan ini yang tidak lepas? Memang sejak Pilpres tahun 2019 Prabowo kental dengan yang namanya radikal dan intoleransi. Jika ini benar-benar terjadi, maka satu kata dari rakyat yang pasti nanti akan semuanya mengerucut kepada orang yang bernama Ganjar Pranowo. Karena Ganjar sudah jelas kinerjanya, Ganjar sudah jelas kerjanya, Ganjar sudah jelas bagaimana penolakan radikal dan intoleransinya. Ganjar sudah jelas tidak pernah berhubungan dengan mereka yang terafiliasi dengan radikalisme dan intoleransi. Bahkan PDI, kader dari PDI pun tampaknya tidak ada yang berhubungan dengan mereka-mereka yang berbau ekstrim radikal dan intoleransi. Sobat-sobatku semuanya, sekedar saran untuk Bapak Prabowo Subianto, mari kita jadikan pertarungan Pilpres 2024 di mana calonnya hanya ada dua, yaitu adalah Bapak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Mari kita jadikan pertarungan itu pertarungan yang fair, pertarungan yang aman, pertarungan yang damai. Singkirkan semua organisasi dan orang yang terkait dengan radikal dan intoleransi, sehingga rakyat bisa netral memilih dan rakyat bisa memilih dengan jelas bahwa Anda berdua adalah betul-betul calon presiden yang diharapkan oleh Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, jangan lupa tahun 2024 jangan sampai kita terpecah, jangan sampai kita terbagi, jangan sampai kita masuk di dalam sebuah pertengkaran dan keributan hanya untuk mendukung siapa presidennya. Dan kita mati-matian berjuang bahkan menggunakan radikal dan intoleransi untuk mengkutuk, untuk mengkafirkan atau untuk merusak masyarakat, elemen masyarakat yang lainnya. Sobat, kita tunggu hasil berikutnya. Salam Opi Dantos.